Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah di siang yang cukup sejuk. Sudah mungkin 2 jaman hujan, alhamdulillah. Penuh kesyukuran karena hujan adalah rahmat. Tidak patut kita mencaci hujan karena doanya saja kita disunnahkan kalimat dari Nabi, Allahumma sayyiban nafi'ah, bahwa hujan ini pasti berkah, pasti nikmat. Salawat dan salam kita sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup, termasuk pada berbagai hal kehidupan kita, mengisi waktu-waktu kita, termasuk di siang hari ini kita melaksanakan ibadah Jumat berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Insyaallah bagian dari niat kita menambah ilmu, menambah kebaikan, menambah keberkahan hidup kita. Dan pada kesempatan yang singkat ini, sebagaimana yang sudah mungkin disebar atau ditayangkan di pengumuman, kita akan mengkaji persoalan istihsan dan istishab di dalam tarjih Muhammadiyah. Jadi kebetulan kami diamanahi di sini bahas persoalan usul fikih di dalam tarjih, karena di pimpinan pusat memang kami diamani di Dewan Pengawas Syariah, tapi di DKI diamani sebagai sekretaris majelis tarjih. Karena itu memang persoalan tarjih ini sesuatu yang kadang tidak mudah difahami, apalagi istilah-istilah usul fikih yang kadang-kadang kita lupa. Nah, membahas istihsan dan istishab ini juga sama. Bagi yang nggak kenal fikih ini rumit sebenarnya. Karena itu semoga saya bisa sampaikan dengan lebih mudah, kalaupun tidak seperti apa yang disampaikan Pak Air dulu, agama enteng-entengan gitu ya. Kita biasa kalau bisa belajar agama itu yang sederhana. Nah, untuk memulai sampai pada istihsan dan istishab, kita perlu ingat bahwa dalam konteks usul fikih kita perlu pelajari tentang sumber ajaran Islam. Di Muhammadiyah kita mengenalkan sumber itu ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tekstual, ada paratekstual. Yang tekstual atau primer kita kenal Al-Quran dan Sunnah. Yang Sunnah ini hanya Sunnah makbulah, karena itu nanti kriterianya yang sahih dan hasan. Kalau dhaif memang nanti dipersoalkan. Adapun yang paratekstual para itu bukan orang-orang, para hadirin bukan ya, tapi para itu pendamping. Jadi di samping ya, jadi normal ada paranormal, ada abnormal. Jadi normal ya umumnya normal, kalau paranormal itu di sampingnya normal. Kalau abnormal tidak normal, itu berbeda gitu. Nah, paratekstual itu banyak yang sudah kita bahas mulai dari awal. Qiyas sudah kita bahas, ijma sudah kita bahas, uruf sudah kita bahas, aqwalus sahabah atau ijma sahabah sudah kita bahas. Yang beberapa saya sebut di awal ini nanti dibagi menjadi 2 paratekstual itu. Ada dia sumber yang tetap sumber, ada yang sumber tapi sebenarnya diaplikasikan sebagai metode. Misalnya aqwalus sahabah itu sumber, nggak mungkin jadi metode. Tapi kalau masalah mursalah, itu sumber tapi bisa diaplikasikan sebagai metode. Qiyas ya nggak sumber, tapi dia sumber tapi juga menjadi metode. Ijma juga sama. Nah, persoalannya kemudian yang sumber tapi sekaligus menjadi metode ini seperti apa?
Di Muhammadiyah nanti konteks ijtihad, cara berpikir istimbat hukum nanti dibagi 3. Kita mengenal ada ijtihad bayani, ada ijtihad qiyasi, dan ijtihad istislahi. Sebenarnya 3 ini cukup. Hanya saja nanti 3 ini kalau gak didasari dengan kajian usul fikih, kok rasa-rasanya singkat sekali dan pasti banyak yang hilang itu. Karena tidak paham qiyas itu sebenarnya maksudnya kemana, istislahi itu kemana. Nah, bayani itu yang paling mudah. Bayani itu ya pokoknya tekstual, ada teksnya ya ikut. Itu bayani. Umumnya pada persoalan ibadah madhah itu kita di Muhammadiyah praksis semuanya bayani. Kita tidak boleh qiyas di situ. Kita tidak perlu bertanya istislahnya apa. Sholat subuh 2 rakaat, jangan tanya manfaatnya apa, karena kadang-kadang kalau ketemu manfaatnya sholatnya lupa. Seperti orang kalau bertanya puasa itu bikin sehat, ya sudah, kalau begitu dikenal intermittent fasting. Jadi orang kemudian gak makan tapi sebenarnya gak puasa, sekedar gak makan karena tahu manfaatnya soal diet. Jadi bukan soal dietnya tapi puasa, bahwa manfaatnya ada, bagus. Tapi karena itu syariat ibadah madhah, kita tidak kemudian berpikir ilahnya dulu, tapi syariatnya dulu. Tapi begitu ngomongin ijtihad qiyasi, qiyas, ini berarti sesuatu perkara yang dia dianalogikan dengan apa yang ada pada teks. Itu qiyas, maka qiyas itu analogi. Nah, kita sudah bahas tentang qiyas, dan di Muhammadiyah qiyas itu hanya pada persoalan muamalah, tidak pada persoalan ibadah madhah. Karenanya kita berbeda dengan beberapa saudara kita di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i, misalnya soal mengatakan as-sholatul jami'ah. Hadis tentang as-sholatul jami'ah itu hanya ada pada sholat khusuf, sholat gerhana. Maka kita nggak baca itu di sholat raweh, sholat id nggak baca. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, as-sholatul jami'ah itu dipakai pada semua sholat berjamaah, dikiaskan karena ada yang lain pakai. Bahkan sholat sunnah pun kalau dia berjamaah, ya pakai as-sholatul jami'ah karena nggak pakai adzan sebagai pengganti adzan. Nah, itu nanti yang membedakan. Adapun tentang qiyas istislahi, kita lebih banyak bahas pada persoalan masalah mursalah yang kita sudah bahas. Nah, hari ini kita bahas tentang istihsan. Istihsan itu di mananya? Kalau masalah mursalah atau istislah ini perkara baru, perkara yang tidak ada dalam nas dan tidak bisa dianalogikan di dalam nas, maka bentuknya istislah. Jadi bayi tabung teksnya nggak ada, dikiaskan juga nggak ketemu. Tapi kalau misalnya ganja, kiasnya ada, bahwa dia memabukkan, ilahnya ada. Nah, karena itu kemudian hal-hal baru, misalnya kalau sekarang ditanya apa hukumnya TikTok, dia nggak ketemu, kiasnya nggak ada, nasnya nggak ada, maka istislah. Maka kemudian kaidahnya kita bisa pakai masalah mursalah. Nah, tapi ada yang lain nanti namanya istihsan. Istihsan ini apa sih? Istihsan itu bahasa sederhananya adu al-ihsan, yakni menganggap perkara itu baik meskipun kita tahu itu nggak baik. Loh, gimana maksudnya? Yakni syariat-syariat yang sebenarnya ada di dalam hukum, yang pada nasnya pada awalnya bisa jadi terlarang, tapi karena ada masalah kemudian baik. Itu namanya istihsan, yakni menganggap sesuatu menjadi baik padahal awalnya kiasnya itu kias khafi, kias yang sebenarnya jauh. Atau dia bentuknya ikhtiar
Jadi ikhtiar itu artinya memilih mana yang lebih baik, padahal tahu dua-duanya nggak baik. Nah, karena itu istihsan ini kalau kita mengkaji istihsan paling sederhana adalah konteksnya adalah soal pengecualian. Itu istihsan. Jadi istihsan itu mengecualikan. Jadi macam-macamnya banyak. Macam-macamnya nanti ada istihsan bin nas karena memang dikecualikan oleh nas. Misalnya ya namanya puasa itu nggak makan, tapi ternyata lupa makan, boleh apa enggak? Ya boleh karena ada nas membolehkan. Nah itu namanya istihsan bin nas, dianggap boleh oleh nas. Tapi istihsan itu nggak hanya nas, yang nggak pakai nas ini yang repot. Ketika kita ketemu sesuatu yang kalau nanti ini nggak boleh tapi gimana ya? Nah itu istihsan. Contohnya apa? Misalnya di dalam tarjih Muhammadiyah itu yang seringkali jadi contoh soal wakaf. Karena Muhammadiyah ini berkembangnya paling pesat karena wakaf. Kenapa wakaf? Karena dasar wakaf itu kita paham. Wakaf itu nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan. Persoalannya gimana kalau wakaf itu nggak bisa dipakai? Misalnya ada orang mewakafkan tanah di tengah gang, nggak ada jalan masuk, dibangun nggak bisa. Ini diapain ini? Boleh nggak dijual kemudian uangnya diberikan sesuatu yang sama-sama nanti manfaat? Maka di Muhammadiyah, di HPT dibolehkan. Atau misalnya ada orang nyumbang, ya sering juga jadi contoh karena pernah terjadi itu. Orang nyumbang genteng buat masjid, gentengnya sisa, dijual tentu nggak boleh nanti orang. Kok wakaf dijual? Nah dikemanain? Nah dulu pernah ada yang begitu, itu gentengnya dikubur karena pikirannya ya kan nggak boleh dijual. Nah ini keliru. Ini yang belum belajar istihsan itu. Jadi istihsan itu muncul memang ya pengecualian terhadap syariat yang bisa jadi awalnya tidak boleh, kemudian boleh karena adanya maslahat. Jadi kiasnya nanti karena ilah yang memang berbeda pada awal. Bahwa pada awalnya kenapa wakaf nggak boleh dijual beli? Ya karena wakaf itu sebagaimana kata al-waqf itu artinya pemberhentian atau menghentikan manfaat barang untuk kemaslahatan umum, tidak boleh dimiliki secara pribadi. Tapi kalau itu kemudian tidak bisa juga dimanfaatkan secara umum, harus dialih, maka boleh. Sehingga di Muhammadiyah, di masyarakat kita sudah mulai paham kalau ada tanah kuburan lama nggak dipakai, masyarakat butuh buat sekolah, boleh nggak dipindah jasad jenazahnya itu, kerangka-kerangkanya dipindah agar tanah itu dipakai untuk sekolah, boleh. Tapi kan itu tanah wakaf, iya tetap menjadi wakaf. Sekolah itu pun harus tetap menjadi wakaf, tidak boleh sekolah itu milik pribadi. Jadi tetap sama. Masjid, orang wakaf tanah niatnya buat masjid, tapi masjidnya kosong, masyarakat jarang, yang dibutuhkan sekolah, boleh nggak dirubah jadi sekolah? Boleh. Jadi kita tidak kemudian kaku. Jadi istihsan itu nanti menjadikan sesuatu tidak kaku. Makanya dasar yang sering kali dijadikan dalil yang sering dijadikan istihsan ini, ada hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau sampaikan, mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa mara'al muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an. Apa yang diprasangkakan baik oleh orang muslim, insya Allah itu baik di hadapan Allah. Apa juga yang diprasangka oleh orang muslim itu buruk, maka itu juga buruk. Ini kalau umumnya kita kenal dalam bahasa hukum vox populi vox dei. Jadi ya masyarakat ngomong apa itulah yang terjadi. Jadi apa yang dipilih oleh masyarakat umum. Nah,
masalahnya istihsan ini apakah semua ulama setuju? Ternyata pada awalnya memang nggak semua setuju. Kenapa nggak semua setuju? Karena khawatir kalau yang belum paham nanti gampangin syariat. Makanya nanti yang paling tidak setuju justru pada awalnya adalah Imam Syafi'i. Jadi di kitab itu sampai ada bab khusus. Di kitab ada bab ibtalul istihsan, batalnya istihsan. Dan ada kalimat dari beliau yang sering diungkap itu, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang bikin istihsan pada sesuatu berarti dia bikin syariat baru. Nah, ini bahaya. Karena itu memang istihsan ini perlu betul-betul hati-hati, harus difahami betul. Kalau tidak nanti keliru. Sehingga nanti jangan-jangan ini yang dalilnya nanti bid'ah hasanah. Nah, karena tidak paham istihsan itu, nanti larinya ke bid'ah hasanah. Padahal maksudnya bukan bid'ah hasanah. Maksudnya istihsan itu adalah dia kias yang kemudian didasarkan pada maslahah. Jadi kalau kias umumnya hanya pada ilah, tapi ini kias yang nanti dihadirkan maslahah, maka muncul kalimatnya istihsan. Makanya kalau dalam bahasa Arab, apa sih bedanya Hasan dengan Soleh gitu? Kan Salaha itu ya benar, Hasan itu ya benar gitu. Ada ungkapan bahwa kata Saleh, maslahah itu lebih mungkin diterjemahkan dengan bahasa cocok, sesuai. Jadi maslahah itu kesesuaiannya dengan syariat. Tapi istihsan ini adalah apa yang kemudian dianggap baik. Maslahahnya sebenarnya nggak kelihatan awalnya nggak kelihatan. Nah, ini istihsan. Karena itu para ulama mazhab Maliki, termasuk nanti yang paling populer ya Imam Syatibi, yang kemudian menulis kitab Al-Muwafaqat yang di situ ngomongin tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itulah sebenarnya dasar dari istihsan. Melihat apa yang menjadi maslahat di dalam agama dirumuskan dengan maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah ini nanti ya dilihat, selama dia tidak melanggar syariat yang nasnya dan memang bisa betul-betul menghadirkan syariat, maka itu mungkin menghadirkan maslahat, maka itu bentuknya istihsan. Misalnya kalau ini soal nanti kurban, orang di Muhammadiyah kita sudah bikin kurban kaleng. Bukan hanya soal nyimpennya, kalau nyimpennya hadisnya juga ada bahwa Nabi memang awalnya melarang tapi kemudian membolehkan menyimpan. Tapi menyimpannya buat apa? Menyimpannya di mana? Ini nggak ada. Maka kita kemudian melihat ada hal baik di sana, maka kemudian dibuat kaleng, dirubah sebagai bentuk ketahanan pangan untuk bencana. Nah, itu dibolehkan. Itu bentuknya bagian dari istihsan. Nah, istihsan ini juga ada di dalam persoalan bayi tabung, tapi bukan bayi tabungnya, yakni boleh nggak kemudian dokter laki-laki melihat aurat perempuan? Dasarnya pasti nggak boleh, tapi ujungnya boleh, ya karena kedaruratan. Tapi istihsan bukannya darurat, yakni pengecualian. Pengecualian itu apa saja sih? Maka kita kembalikan kepada hadis dari Nabi. Kata Nabi di dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi sampaikan, innallaha tajawaza ala ummati thalathan, al-khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ini pengecualian yang kita dibolehkan. Ini nanti menjadi, kalau sampai terjadi, nah ini ada istihsan. Allah memberikan kelonggaran pada umat ini pada 3 perkara. Pertama adalah al-khata. Khata itu artinya keliru. Keliru artinya karena tidak tahu. Jadi keliru itu karena tidak tahu. Orang nggak tahu salah, ya nggak apa namanya nggak tahu. Itu namanya al-khata. Tidak tahu. Jadi nggak tahu, lihat foto, ternyata itu foto telanjang perempuan, padahal dia bilang kayaknya laki-laki itu. Dia nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah.
Kemudian yang kedua nisyan, lupa ya, namanya lupa nggak masalah. Puasa lupa ya nggak apa-apa, namanya lupa. Maka lupa itu rezeki, lupa. Jadi andai kata Nabi nggak pernah lupa, kita nggak tahu bagaimana cara lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaih, apa yang dipaksakan atau seorang yang dalam keadaan terpaksa. Kalau terpaksa, meskipun terpaksa lupa dan juga keliru, itu sangat subjektif. Tiap orang bisa saja berbeda. Jadi menurut si A terpaksa, menurut B enggak, saya enggak terpaksa. Kenapa enggak puasa? Lagi safar. Kenapa safar kok masih puasa? Masih kuat saya enggak puasa. Dua-duanya boleh. Jadi nggak perlu kemudian saling menyalahkan. Nggak kemudian yang satu bilang perjalanan cuma pendek aja nggak puasa, atau yang nanti yang berpuasa yang nggak puasa bilang ini kan hadiah dari Allah harus dilakukan. Dua-duanya boleh. Makanya dalam hadis Imam Muslim, Anas bin Malik itu menyampaikan, kami pernah dalam satu perjalanan, di antara kami ada yang puasa dan ada yang tidak, dan tidak satu pun berkomentar satu dengan yang lain. Karena itu ya dua-duanya baik. Yang nggak baik tentu yang menyengaja nggak puasa karena malas-malasan, ya salah. Jadi istihsan itu memang dasarnya soal mengajar. Jadi ada nasnya sudah jelas, tapi kita terpaksa kemudian mengingkari nas itu. Mengingkari nas itu. Istihsan ini banyak, misalnya wakaf-wakaf yang bentuknya wakaf barang. Kalau dulu wakaf itu banyakkan tanah. Gimana kalau wakaf kemudian wakafnya buku, wakafnya karpetnya sudah lusuh, boleh nggak dijual? Bukunya sudah lusuh, boleh nggak dijual? Maka ditarjih tetap boleh, asal kembalinya kepada maslahat. Maka memang harus ada gerakan-gerakan itu agar orang tidak kaku. Ini istihsan untuk memperlihatkan itu. Kalau ditanya apa modelnya istihsan itu, sebenarnya yang paling banyak istihsan itu karena darurat. Tapi ada darurat yang nanti kita anggap ini darurat apa sebenarnya enggak, karena darurat itu sangat subjektif. Yakni istihsan bil urf, istihsan yang muncul karena kebiasaan. Jadi bukan darurat sebenarnya, tapi karena ya orang yang memang biasa begitu. Misalnya jual beli salam itu kita pesan barang yang barangnya enggak ada. Kan Nabi bilang malaisa indak, jangan jual apa yang bukan punya milikmu. Orang kita nggak punya sudah jualan. Tapi kan sistemnya mesen bayar dulu. Meskipun kebanyakan kita biasanya kalau mesen ya nggak mau bayar dulu, malah ngutang gitu ya. Tapi kalau ada duit bayar dulu kan boleh. Itu sebagai uruf, karena itu kemudian nanti memudahkan. Kalau ada uangnya duluan, itu bisa buat modal orangnya bikin barang. Misalnya mesen meja, mesen kursi, jadi kita bayar dulu, barangnya belum ada kursinya. Ini bil uruf. Jadi apakah ini bentuk kedaulatan? Sebenarnya bagian dari uruf. Tapi karena itu sudah terbiasa, kemudian juga muncul. Ini yang seringkali ya muncul di masyarakat. Atau misalnya sesuatu yang kita anggap sudah biasa, ke toilet umum tulisannya 2000. Itu kan nggak bisa membedakan apakah di toilet umum itu pakai satu gayung atau mandi atau dia pakai satu ember. Ya pokoknya 2000. Sudah, akadnya sudah gitu ya sudah. Sehingga nanti jangan memperdebatkan, ini kan nggak adil, masa saya pakai satu gayung aja kok cuma bisa 2000, itu yang mandi 2000 juga. Ini bukan soal itu. Ini urufnya begitu, masyarakat sepakatnya begitu. Memang pada persoalannya ketika ngomongin vox populi vox dei, itu mirip kayak kita ngomongin tentang demokrasi. Ya memang rata-rata maunya begitu, kita mau gimana lagi?
Itu gambaran istihsan. Jadi kalau orang Indonesia misalnya membayangkan presiden atau misalnya orang yang hebat seperti apa, ya dilihat rata-ratanya. Kalau rata-rata pendidikannya mungkin S1, S2, S3, ya kemungkinan mereka akan memilih yang selevel. Tapi kita harus paham, di Indonesia ini rata-rata pendidikan kelas 2 SMP. Maka wajar pemimpin-pemimpin pemerintahan itu mungkin banyak yang juga pendidikannya rendah. Jadi itu hal sebenarnya wajar. Itu bagian dari lemahnya istihsan yang memang sejak awal beberapa ulama memberikan catatan. Tapi dalam syariat ini untuk menjadi keluasan. Nah, adapun istishab, nah ini istishab itu apa? Istishab itu kebalikannya. Jadi istishab itu adalah nas yang memang sejak awal sudah ada. Jadi dasarnya nanti adalah kalimat baqa'u makana ala makana, apa yang sudah awal ada ya sudah. Jadi dia nggak bisa pakai apa harus dirubah. Kalau istihsan ini dianggap baik kemudian dirubah. Kalau ini nggak, sejak awal begitu ya sudah, nggak usah dirubah. Lagi-lagi nggak usah dirubah ini karena maslahat. Jadi istihsan itu karena maslahat, istishab juga maslahat. Ya, istishab itu artinya adalah dari kata as-suhbah. As-suhbah itu menetap atau teman menetap. Maka kata suhbah itu teman, sahib itu teman. Artinya dia selalu mendampingi, menemani, menetapi. Jadi adanya itu. Jadi itu namanya istishab. Misalnya apa? Orang wudu, sudah wudu, dia tidur, bangun, padahal nggak wudunya. Asalnya dia wudu, ya kembali ke asal dia wudu. Berwudu. Itu balik ke asal. Nah, itu istishab namanya. Orang dia tayamum, sholat, ternyata ada air, padahal tadi nggak nemu air. Sholat lagi apa enggak? Ya enggak, karena awalnya memang nggak ada air. Ya nggak ada air. Jadi itu kembali ke awal. Pokoknya aslinya apa ya itu. Jadi jangan dirubah. Nah ini berbeda. Kenapa tetap begitu? Dasarnya sama. Dasarnya adalah maslahat. Tidak kemudian ingin memberatkan. Tidak memberatkan. Kok dua berkali-kali nanti. Atau nanti yang kebingungan misalnya begini, Muhammadiyah sholat id hari Kamis. Pemerintah ternyata sholat idnya hari Jumat. Nah besok sholat id lagi apa enggak? Karena ada masyarakat sholat itu 2 kali. Nah, karena rasa kayak kalau sudah ya sudah gitu. Nah, itu namanya istishab. Jadi kita memandang apa yang sudah ada ya sebagaimana adanya. Jadi kaidah dasarnya al-aslu baqa'u makana ala makana, bahwa pada hukum asalnya sesuatu ya sebagaimana adanya. Nah, istishab itu macamnya beda-beda. Ulama ada yang membaginya menjadi 3, ada yang membagi menjadi 4. Yang bagi 3 itu biasanya pada bentuk, bukan sumber bentuknya. Misalnya istishab baro'ah, yakni pada dasarnya orang itu terbebas, nggak punya hutang, nggak punya masalah kecuali ada bukti. Jadi yang sering kita bilang semua orang bebas di mata hukum itu ya sama, tidak boleh dibedakan. Itu namanya baro'ah al-asliyah. Istihab baro'ah. Ada istishab al-ibahah, pada dasarnya semua itu boleh. Itu istishab. Sehingga kalau ada yang baru orang murid ya sudah, padahal boleh. Makanan, makanya para ulama itu memang berbeda-beda. Ada yang ketat pada teks, ada yang tidak. Misalnya ketat pada teks, maka bangkai yang boleh itu ya cuma ikan dan belalang. Gimana kalau serangga lain yang bukan belalang? Nah, jadi di Indonesia ada orang makan laron, ada yang makan ulat sagu. Nah, di sini bagaimana? Maka nanti dia pakai kias. Jadi konteksnya nanti pakai kias yang nanti ujungnya adalah ilahnya dia serangga.
Karena itu dasarnya adalah ibah, itu istishab. Ada yang disebut dengan istishab wasfi, yakni sifat dasar. Sifat dasar mengidentifikasi bahwa orang ini laki-laki atau perempuan, karena ada yang lahir unsa. Unsa itu lahir dengan jenis kelamin ganda. Maka dilihat sifat dasarnya, sifat dasar para fisiknya dikembalikan di situ. Jadi itu namanya istishab. Nah, bagaimana di Muhammadiyah? Di Muhammadiyah itu setidaknya saya temukan ada dua ya. Sementara ada dua yang saya temukan meskipun tidak menyebut istishab. Pertama yakni persoalan orang yang hilang. Orang hilang, misalnya perceraian yang diputuskan oleh pengadilan karena orang itu hilang, kan nggak jelas nih. Maka kalau dia tidak ada bukti apapun kehilangan itu, ke pengadilan nggak boleh memutuskan. Tapi harus ada bukti. Hilang itu ada apa bukti? Buktinya adalah pelaporan. Kalau sudah ada pelaporan, baik orang yang ketemu terakhir, komunikasi terakhir, maka kembali kepada KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi di Muhammadiyah itu banyak yang kemudian mengembalikan kepada kompilasi hukum Islam. Kalau sudah lebih dari setahun, maka boleh diputuskan. Jadi dasarnya ya nggak cerai pada awalnya. Itu ngomongin istishab. Termasuk juga pada persoalan tayamum. Di Muhammadiyah kalau dia sudah tayamum, sudah sholat, ada air, maka tidak perlu sholat lagi, sudah cukup. Nah, itu bentuknya istishab. Sehingga dalam istishab ini sama-sama seperti ihsan, maslahat yang tidak menghadirkan pemberatan, pilih yang paling mudah, kecuali hal-hal yang mungkin bentuk kehati-hatian. Makanya istishab nanti di kaidah usul fikih banyak membahas soal al-yaqin la yuzalu bisyak. Banyak membahas kaidah itu. Misalnya orang kalau sholat zuhur ragu ini 3 rakaat apa 2 rakaat. Kalau dia ragunya di dalam sholat, maka ulama memberikan nasihat sebagai ikhtiyat, pilih paling kecil kalau tetap ragu. Tapi kalau bisa yakinkan yang paling singkat. Jadi yakinkan, jadi tinggal pilih saja. Yang pasti yakin itu nggak bisa dihapus dengan keraguan. Kalau sampai ragu terus sampai akhir, maka ujungnya kita disunahkan sujud sahwi. Jadi gimana kalau kemudian ragu di tengah, habis itu yakin, ya nggak usah sujud sahwi. Ya konteksnya di situ. Itu persoalan yang kita kalau ngomongin al-yakin la yusalu bisyak, bahwa halal. Atau misalnya ada orang yang hutang, dia ngaku sudah bayar, tapi yang dihutangi bilang belum bayar. Mana yang diputuskan? Maka yang diputuskan kalau tidak ada bukti, diputuskan belum bayar. Kenapa? Karena aslinya pembayaran itu penerimanya pada yang dibayar. Kan yang membayar nggak bisa punya bukti, ya sudah. Itulah kenapa Quran mengajarkan kita kalau punya hutang faktubu. Jadi konteksnya di situ. Nah, itu bentuk istishab untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan umum dalam persoalan ihtisan dan istishab ini, dalam melaksanakan syariat itu ada 2 perspektif. Ada bentuk syariat, ada maslahat syariat. Kalau syariat itu yang memang jelas bentuknya, tapi dia kemudian tidak mendatangkan maslahat dan dihadapkan dengan maslahat lain yang bertentangan dengan syariat itu, maka pilihannya bisa dipertimbangkan maslahat.
Tapi kalau kemudian maslahat, dia memang sejak awal tidak dijelaskan maslahatnya, syariat yang tidak dijelaskan maslahatnya, misalnya syariat yang tidak dijelaskan maslahatnya, puasa, sholat, itu di awal kan nggak dijelaskan langsung maslahatnya. Andai pun dia nggak ada maslahatnya, ditemukan maslahatnya yang baru, yang berbeda dengan syariat, maka syariat tidak boleh dirubah. Karena memang sejak awal syariat itu tidak menjelaskan soal maslahatnya, manfaatnya secara langsung. Yang manfaat ini umumnya adalah persoalan manfaat akli, bukan manfaat nanti ini pahalanya berapa. Kalau pahala itu sesuatu yang kita rasionalkan susah, tidak akli. Maka misalnya begini, boleh nggak korban? Kita korban harus hewan ternak bentuknya sapi, kambing, unta. Tapi saya nggak punya uang. Gimana kalau niru Bilal? Bilal itu pernah dia karena nggak punya uang ya nyembelih ayam. Ibnu Abbas juga pernah nggak punya uang. Terus apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Dia beli daging ke pasar, nyuruh Ikrimah beli daging ke pasar kemudian dibagikan. Apakah ini bisa mengganti kurban? Tidak. Karena kurban itu memang syariat sejak awal menyembelih tanpa disebutkan maslahat dalam konteks akli ya. Bahwa dia mendapatkan pahala syariat itu iya, tapi apakah syariat itu kemudian memastikan misalnya menjadi ketahanan pangan atau tidak, itu enggak dijelaskan. Karena itu tetap ada di situ. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas dan juga Bilal, dia tetap sebagai sedekah. Sama seperti zakat fitrah, ketika Nabi bilang siapa yang memberi zakat fitrah setelah sholat, maka dia shadaqatun minas shadaqah, dia sedekah biasa. Sehingga apa yang menjadi syariat, kalau tidak dijelaskan sejak awal maslahatnya, andai ada maslahat lain, tetap syariat ini berlaku, nggak boleh diganti. Sehingga kalau ada yang punya pikiran, daripada saya ngasih sapi, orang sibuk macam-macam, mending 3 juta atau 20 juta saya bagi ke orang-orang miskin aja lah, uang tunai aja. Ya enggak bisa, ini enggak bisa disebut kurban. Jadi itulah yang kemudian harus kita pahami. Jadi syariat dan maslahat harus ditempatkan pada yang benar, sehingga kapan melaksanakan istisab itu harus benar. Demikian, mohon maaf jika ada salah kurang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.